sebelum kamu semua juga udah diwajibkan puasa. Nah, masalah tentang kesehatan ditemukannya sekarang. Berarti ini betul-betul perintah puasa itu datangnya dari Allah. Nah, setelah diteliti, sekarang baru orang terkagum-kagum yang namanya puasa itu betul-betul bisa menyehatkan badan. Karena ketika puasa otomatis masukan ke dalam perut kita itu berkurang waktu siang mah, gitu ya. Waktu siang. Nah, otomatis ketika masukan dari luar ke dalam perut kita berkurang, toksin pun berkurang. Artinya racun-racun yang dibawa oleh makanan-makanan tersebut berkurang. Sehingga yang namanya blood white cell atau darah putih atau suatu darah putih lah bahasanya, itu bisa memproduksi dengan sempurna. Karena ketika suhu kita hangat, disitulah kesempurnaan black white atau darah putih itu berproduksi. Apa sih darah putih tersebut? Yaitu antitoksin yang kerjanya ganda. Bisa menghalau racun yang datang dari luar dan membunuh racun yang sudah ada di dalam. Itu black white cell deh. Atau leukosit lah bahasa kedokterannya mah gitu. Ya. Nah, leukosit tersebut atau darah putih atau black white cell itu dihasilkan dari sumsum tulang tubuh kita. Yang namanya hematopoietic fluid. Sumsum nage itu yang menghasilkan darah putih. Itu di luar kesadaran kita. Kita tidak dilibatkan untuk memproduksi darah putih. Itu kerjanya di luar otak bawah sadar kita. Hebat ya Allahnya. Udah mempersiapkan. Jangan ragu-ragu. Nah, kenapa orang bisa sakit? Nah, menurut ahli kejiwaan, dikarenakan jiwanya lemah. Beda jeung cilaka mah katabrak atau labuh yang murah di tangkalan, itu mah kecelakaannya. Kenapa orang sampai bisa? Ya karena jiwanya lemah. Makanya tulung, terutama simkuring puntennya, tulung jangan menyimpan rasa dendam dan kebencian kepada siapapun. Bebaskan. Kaheneg kapusing ngarasula, kegelendeng nanti tah tepak dada goyang kepala geus ingatkeun. Nah, terutama untuk ibu-ibu, Bu. Ketika menyimpan rasa dendam dan kebencian kepada orang, pada siapapun, mempercepat, termasuk lelaki oke sami, mempercepat masa tua. Arti tua di sini bukan umurnya, artinya wajahnya berseri-serinya berkurang. Terutama ibu-ibu. Ibu-ibu puncak kecantikannya itu usia 40 tahun, Bu. Puncak kecantikan sebenarnya itu. 40 kali 50 stabil. 50 ke 60 landai turun. Melandai. Nah, baru 60 ke 70 terjun bebas. Nah, itulah. Tapi ketika dirawat baik secara lahiriah, contohnya ada siapa sih Titik Pusbaya, tidak ada masalah. Apalagi jiwanya dikontrol, terutama membuang rasa sifat dendam dan kebencian kepada siapapun, kesombongan buang. Gampang ngomongkeun punya. Sim kuring ge sami. Ieu teh belajar, bukan berarti abi tos bisa seperti gitu. Silih doakeun, silih rojong, silih elingkeun, silih bing. Tugas manusia gitunya. Nah, jadi betul di sini yang namanya puasa itu sehat. 2, bisa ngebangkitkan jiwa sosial.
Kesosialan kita tumbuh tidak dengan terasa. Mungkin sering terjadilah di antara ini, ada, insya Allah, percaya. Ada lain-lain sering. Ketika bulan puasa, kenapa kita mudah terempati, mudah terenyuh hati kita, mudah iba terhadap keadaan orang lain. Ketika melihat rumahnya tetangga, kok dapurnya nggak ada asapnya, sepi-sepi baik, timbul perhatian seperti itu. Kenapa? Sehingga akhirnya tilikan jenajung tuh itu mah bumi itu si anu dapurna miwarang putrana ditinggal ku putrana laporan kumaha nok mah tanyangu cenah. Masya Allah, astagfirullah, itu asa kapan itu gedeng di maghrib cenah tegarun beas joroh joy. Kenapa hati kita sampai terenyuh, tidak sadar ngalaman begitu. Akhirnya dengan senang hati memberikan uang. Nih untuk lauk pauknya 20.000, nih berasnya 5 liter. Pernah terjadi gitu. Kenapa bisa seperti itu? Ketika dalam keadaan puasa. Tapi sebaliknya sok buktikan, sudah bubaran datang bulan Syawal, meditna nongol deui. Umetna nongol, merege hesena ge timbul deui. Itu kenapa? Puasa. 3. Ai puasa tuh lapar henteu, Bu? Henteu. Lapar. Jujur normal lapar karena asupan dikurangi. Nah. Yang paling terasa haus. Haus henteu, Bu? Haus. Capek henteu? Tapi kenapa ketika puasa, bulan puasa bisa melaksanakan sholat tarawih sampai 23 rakaat? Ayo, sok laksanakan ayeuna sanggup henteu? Kenapa tuh? Hah? Kenapa? Sunnah. Ada sunnah, bisa. Sunnah sekalipun enggak usum, sunnah terlalu ada. Sunnah lebih 50 rakaat bahkan. Salahnya lepatan tuh sunnah. Jadi sunnah kebetulan pada malam, pada bulan Ramadan mah adanya sunnah taraweh. Berorah taraweh. Witir baik ketika udah habis bulan puasa kita mah bablas tuh nya. Bahkan sampai setelah beres taraweh dan witir langsung buka Quran tadarusan sampai jam 12 malam. Kenapa bisa kuat seperti itu? Sumu tasihu. Ayo. Kenapa? Itu pertanyaan besar. Ya. Bunga disambutlah dengan senang hati. Itu langsung di Gusti Allah kutiba. Kutiba tertulis untuk purudul, untuk wajibun. Kutiba, kataba, ditulis, tertulis. Dinyatakan dalam Al-Quran. Orang-orang sebelum kita pun udah melaksanakan puasa. Pasti itu besar manfaatnya. Nah, tubuh kita bisa kuat kenapa? Kata Allah dalam surat At-Taubah dinyatakan, Fa'anzalallahu sakinatahu alaihi wa ayyadahu bijunudil lam taroha. Maka Allah akan membuat balat-balat tentara di dalam tubuh kita yang tidak bisa terlihat dan tidak bisa terdeteksi oleh mata lahiriah kita. Itulah salah satu naon tadi sel darah putih atau black white cell atau leukosit. Itu leukosit bisa tumbuh sempurna ketika tubuh kita dalam keadaan hangat. Itu bisa ditimbulkan ketika mencapai 80.000 per mili. Hangatnya itu. Ya sadaya Bu, keterangan seperti di Al-Quran. Upami kita nak sekian gitu. Nah belajar nah. Abi jujur tuh SD kenal tuh SMP aja sekolah teh. Yang penting tadi ya ilmu itu sangat penting. Penting Bu.
Dengan ilmu hidup kita akan nyaman. Dengan seni, insya Allah hati kita akan menjadi halus. Dengan agama, hidup akan terarah dan bermakna. Jelas. Padahal yang namanya pepatah, kata-kata mutiara, bahasa keren, quotation berserakan di dalam Al-Quran. Kenapa aku tidak abaikan? Ayo. Tinggal maca, batur ngarangna, batur mikir kenana, orang lain yang nulisnya. Kita tinggal maca, kenapa? Ayo. Sementara awal pertama surat Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad tentang belajar kan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min Iqra wa rabbukal akram. 2 kali bahasanya juga itu. Menandakan apapun yang ketika diulang-ulang itu menandakan hal penting. Seperti kita punya anak, udah pas waktu sareupna menjelang maghrib disuruh pulang ke rumah, tong balik tong, kalem leh, can wih kene bae, datangan deh, balik lain gitu bacana tuh gitunya, can balik kene bae, muka tilu kali mau naon, pentung. Nah, itu disebut nate taukid lafdiyah. Ada taukid harfiah, ada taukid lafdiyah. Seperti wal asri innal insana. Wal asri wawunya wawu kosam sumpah. Inna nun taukid sakilah terdiri daripada 2 nun khafifah. Jadi 2 artinya yakin, niscaya gitunya gitu. Belajar yang paling penting itu. Tapi kita mengabaikannya. Ayo. Nyaman insya Allah. Asa jagat asa luas bu. Dengan ilmu itu. Terus orang memandeg. Aning nyara terang tahu. Tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimatin minal mahdi ilal lahdi. Yang namanya belajar menuntut ilmu itu adalah suatu kewajiban baik muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Dari mulai turun dari perut sampai menuju ke sampai akhir yang lahat. Bahasa kerennya long life education. Tidak ada batasan waktu, tidak ada batasan umur. Belajar itu menandakan kewajiban, bahkan lebih wajib daripada sholat. Punten bisa ngeguar nyaman. Seorang dokter ahli gizi dengan kita ketika makan apel beda bu, beda enggak? Beda memakannya. Orang mau bunga wak nyokot wak. Seorang dokter mah dinikmati bu, karena tahu ada protein ini, ada gizi ini, vitamin ini. Dengan pelan-pelan makan diresapi. Nah di sanalah letak kesyukuran kita kepada Allah itu, kita mengetahui apa yang dikasihkan nikmat Allah kepada kita. Aku maha bisa bersyukur nah kalau kita nggak tahu nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Matak disungkun ku Gusti Allah. Dina surat Ar-Rahman niku mah fabi ai ala irob bikumatu kadziban. Mantes orang mah tahu sih nikmat-nikmat anu ayat di diri orang baik kita terang bu. Sok ayeuna punten abdi bade naroskeun. CPB golongan darahna naon? Alhamdulillah. Ibu tuh golongan darah kita teh seueur teu terang. Mengabaikan kita itu. Padahal penting artinya ketika ada kejadian terhadap kita diperlukan bantuan darah anu-anusa DNA gitu ya. Perlu ilmu teh gitu, tak perlu ilmu teh. Jadi banyak
nikmat-nikmat Allah yang berada di dalam tubuh kita itu yang di luar otak sadar kita. Oksigen, apa manfaatnya? Untuk bernapas dan untuk mendorong sirkulasi darah ketika bersirkulasi, membawa energi-energi yang dihasilkan dari makanan. Perlu oksigen. Berapa oksigen? Satu tabung yang 1 liter bayi seberapa ya? Hampir mencapai $2. Berapa umur kita sekarang? Kalau beli berapa oksigen? Maka hitung. Itu 9:30 ya Pak, udah ya Pak? Ya udah cukup ya? Gampang. Insya Allah. Ini masih seorang itu. Nah ini macam dibaca ya. Punten. Oke gampang ya. Mudah-mudahan kita dipertemukan kembali. Sebelum mengakhiri salam biasa Pak, Bu, simkuring te kendat-kendat bilih tingkah pola ninggang dina salah. Dalam bertutur tidak teratur, dalam berkata tidak tertata. Mugia para bapak, para ibu kersa ngabukakeun pintu maaf nu sageung-ageungna kanggo simkuring. Rupina sakitu bae. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.